BCLC Squad, welcome back to our BCLC podcast. So, kali ini kita akan ngebahas tentang jurusan yang cukup terkenal di Untan dengan peminat yang selalu bertambah setiap tahunnya. Sebelum itu, kenalin aku Anju dari Hukum Untan. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Kampus Biru. Ya, halo semuanya, aku Kezia, aku dari Fakultas Ilmu Sosial Politik. Oke, so Kezia gimana nih kabarnya? Aku baik, puji Tuhan. Alhamdulillah. So, sekarang udah semester berapa? Sekarang sudah masuk semester 8. Jurusan Hubungan internasional. Oke, hubungan internasional. Ya. Yang aku tahu hubungan internasional tuh kuotanya cukup sedikit ya dibanding jurusan-jurusan lain setiap tahunnya. Iya, sejauh yang aku tahu emang cukup terbatas ya kuotanya. Kalau tahun saat aku daftar itu kisaran 70-an aja, itu udah dari setiap jalur masuk, dari tes nilai, UTBK sampai ke mandiri. Itu sekitar 70-an aja totalnya. Berarti itu sekitar 2 atau 3 kelas ya? Iya, 2 kelas. Kalau yang tahun terbaru, maksudnya tahun-tahun periode yang kayak gini, sekarang aku kurang tahu sih ya berapa, tapi terakhir aku masih 70-an. Nah, dengan kuota hubungan internasional di FISIP yang cukup terbatas, kira-kira gimana perasaannya bisa menjadi salah satu dari bagian hubungan internasional? Oke, pertama kali waktu memilih untuk daftar ke HI, emang HI itu udah pilihan pertama kan. Jadi emang ketika diumumkan kalau aku diterima di prodi itu, pastinya senang sih, agak kaget juga karena awalnya aku dari SN kan, dari SN waktu itu sebutannya masih SN ya. Kalau sekarang kurang tahu sebutannya Udah apa. berubah kayaknya. Iya, tapi jadi benar-benar tanpa tes kan saat itu. Jadi kayak mungkin aku udah mempersiapkan juga tes sampai ikut bimbel juga kan buat mempersiapkan UTBK. Ternyata puji Tuhannya lolosnya di SN. Dan ya pasti senang sih karena hubungan internasional salah satu yang cukup ya seperti yang awal tadi ya kita bilang agak terbatas kotanya. Jadi ketika lolos senang sih, bersyukur juga. Berarti emang udah mimpinya dari awal gitu ya? Iya, udah emang rencanain buat masuk ke HI. Itu pilihan pertama sih waktu itu. Udah ada impian setelah lulus mungkin mau jadi apa gitu? Oke. Kenapa pilih HI? Jadi awalnya kan kalau awalnya tuh masih emang pengen ke HI karena lebih keingin tahu pelajaran di jurusan itu sih, belum pikirin ke prospek kerja sama ke depannya setelah lulus akan apakah linear kerjaannya dengan jurusan atau enggak. Tapi ketika berjalannya waktu udah 4 tahun di HI, kan banyak juga ya ilmu baru yang kita dapat, nggak hanya fokus ke prospek kerja yang linear dengan jurusan. Selama perkuliahan juga belajarnya banyak hal gitu kan. Jadi berubah-berubah sih. Kalau dulu aku emang pengen jadi presenter atau jurnalis. Waktu SMA tuh ada kepikiran mau jadi reporter, jurnalis kayak gitu, atau yang hal sejenis. Tapi makin kesini makin banyak pilihan yang rasanya tidak semudah itu sih untuk dengan mudah bilang nanti mau lulus jadi presenter atau jurnalis gitu. Jadi kayak masih banyak pilihan lain mungkin ya gitu. Oke, so kalau misalnya aku dengar nih dari hubungan internasional aja itu kan udah ada internasionalnya gitu. Nah, aku kepo banget nih. Sebenarnya di hukum itu ada juga namanya hukum internasional. Itu kan konsentrasi. Oke. Kita mungkin sedikit banyak juga belajar tentang hubungan internasional. Yang aku tahu sih hubungan internasional itu lebih belajar tentang politik gitu ya. Yes, betul. Ya, kalau kita kan lebih ke hukumnya gitu, rules-nya. Nah, itu kira-kira banyak belajar yang dasarnya pakai bahasa Inggris nggak sih? Karena kan dari namanya aja tuh udah ada internasionalnya gitu. Oke, so basically sih HI kan emang nation to nation relation kan, hubungannya negara satu sama negara lainnya. Jadi emang pasti bahasa internasional itu pasti akan sangat bermain peran di sana HI, dan sangat umum kita taunya HI wajib setidaknya tuh master English atau setidaknya oke lah Inggrisnya gitu ya. Tapi sejauh yang aku jalanin ya, kenapa bisa
anak HI disebut seperti itu karena pertama memang yang dipelajarin ya antar negara kan. Jadi setidaknya satu bahasa yang jadi jembatan itu harusnya tahu yaitu Inggris kan. Nah, Mhm. kemudian pada prakteknya dalam pelajaran pun dosen-dosen itu emang kebanyakan kasih sumber bacaan yang dari luar gitu. Jadi mostly sih English ya, yang written in English. Jadi emang kalau kita nggak jago Inggris atau nggak begitu menyukai Inggris, akan cukup sulit ketika dalam mengerjakan tugas atau menjalani perkuliahan di HI. Jadi akan lebih baik untuk suka lah at least ya, suka atau foreign language gitu, suka. Jadi nggak harus yang master, tapi ya harus enjoy sama sama bahasa asing gitu. So it means anak HI nih udah pasti minimal punya Inggris. Ya minimal. Kayaknya sih rata-rata harusnya suka ya, setidaknya suka Mhm. dulu. Cuman ya pasti ada nggak menutup kemungkinan ada yang nggak begitu suka, tapi emang di politik dia enjoy gitu, jadi menutupi gitu. Selain bahasa Inggris kira-kira ada nggak sih bahasa lain gitu yang dipelajari di HI sendiri? Kalau di HI itu ada, kebetulan di HI Untan kita ada 2 semester itu uh, mata kuliah bahasa asing dan itu pilihan ya, jadi ada kalau nggak salah 4 atau 5 bahasa itu ada Perancis, Jerman, kemudian Mandarin, satunya Arab apa Jepang itu aku lupa ingat sih apakah Arab sama Jepang itu ada, tapi yang ada di UPT Bahasa yang ada cornernya salah satunya. Ya, itu sih pilihannya. Kalau aku pribadi kemarin aku ambilnya Jerman, jadi 2 semester ada belajar bahasa asingnya Jerman gitu. Itu memungkinkan nggak kalau misalnya kita ambil semua bahasa gitu? Em, enggak sih kayaknya kurang ya karena pilihan mata kuliah setiap KRS kan beda-beda ya, kayak satu semester kita misalnya dapatnya 20 SKS isinya. Terus mata kuliah pilihan itu cuman ada 3 SKS dan itu bahasa dari kelima pilihan mata kuliah bahasa asing itu kita mesti hanya satu aja gitu sih. Oh, jadi Mungkin kalau emang mau belajar bahasa asing lain bisa itu tersendiri di luar dari mata kuliah yang dihitung di LIRS gitu sih. mungkin kayak visit UPT bahasa ya. Iya betul, betul sekali. Karena kan kita di UPT bahasa juga kayak ada corner-corner Iya bahasa. yang udah provide bahasa asing ya. Mhm. So, aku sedikit kepo nih tentang mata kuliah kalian. Oke. Karena aku waktu di hukum internasional juga kayak I learn a lot international relation atau kayak hukum diplomatik gitu. Oke. Nah, cuman kita emang lebih fokus ke hukumnya gitu, kayak humanitar dan lain-lain. Mhm. Kalau kalian gambarannya nih, mata kuliah yang kalian pelajari itu gimana sih? Oke, kalau di HI secara umum ya, mata kuliah yang dipelajari itu mostly politik. Politiknya tapi fokusnya ke internasionalnya kayak politik luar negeri, diplomasi pastinya. Kemudian kalaupun kita akan bahas ekonomi politik tetap di ranah internasional gitu atau ekonomi politik atau budaya, sosial budaya di ranah internasional misalnya di satu kawasan regional itu kayak Timur Tengah, Asia Tenggara, Amerika atau Asia Timur kayak gitu sih. Jadi politik dan ekonomi budaya tapi dalam ranah internasional kayak Oh, gitu I sih fokusnya. see. Ya. Kira-kira belajar tentang yang berkaitan dengan ini enggak sih? Kayak perang-perang gitu kan sekarang lagi kayak banyak itu ya, kejadian-kejadian. Ya, betul. Sedang banyak rame banget ya Mhm. isu-isu internasional itu. Tentu, anak HI banyak sekali bahas isu internasional dan salah satunya termasuk konflik ya, terus perang. Nah, salah satunya di kajian Timur Tengah. Pasti banyak sekali Timur Tengah sama Asia Tenggara tuh ada juga. Terus kayak semacam trade war juga itu masuk Ah, masuk I bahasan see. di dia lebih ke isu-isunya sih ya. Sebenarnya kalau di mata kuliahnya untuk materinya kita bahasnya teori tes ya. Jadi berdasarkan teori tapi pada praktiknya kita menganalisis satu isu dan isu itu internasional salah satunya ya perang, konflik dan lain-lain gitu. Sebagai anak HI dengan apa ya, isu internasional, of course you guys need a lot of knowledge, Yes. especially in international scale. Nah, buat Kezia sendiri nih, kira-kira gimana sih tantangannya sebagai anak HI yang harus tahu banyak tentang isu internasional, bagaimana bisa beradaptasi dengan perkuliahan?
Oke, kalau aku pribadi, aku percaya gini, setiap orang itu akan, apa ya, akan bisa survive di jurusan HI ketika dia punya niat sendiri sih. Maksudnya dia harus bisa, cari referensi untuk belajar, dia harus, cari tahu isunya dengan niat sendiri. Jadi kalau cuman mengandalkan tugas kuliah aja menurut aku sangat kurang sih. Paling yang taunya isunya cuman isu yang dibahas di tugas perkuliahan. Tapi, harusnya sih, ada dari niat pribadi ya untuk cari tahu apa yang sedang terjadi di dunia saat ini gitu. What happened in our world gitu ya, in international, apa, level gitu. Harusnya sih dari pribadi ya, lebih banyak sharing, denger-dengerin referensi yang di internet kan banyak sekali nih, terus Mhm. baca, banyak-banyak baca jurnal, kayak gitu helpful sih harusnya, Jadi gitu. kayak benar-benar harus akses Nge-push diri sih, heeh, mhm, dari akses diri sendiri. sendiri gitu ya, harus Iya, aktif lah sebagai anak HI yang harus benar-benar banyak pengetahuan internasional. iya betul. Terus kalau misalkan tugas-tugasnya gimana nih? Kalau di hukum kan biasanya kita bikin kayak paper atau makalah or even journal sometime gitu. Oke. Kalau di HI gimana kira-kira? Kalau di HI kurang lebih sih banyaknya tugas-tugas karya tulis kan, paper, esai juga, jurnal juga ada beberapa, sama beberapa kali tugas, mmm, diplomatik itu biasanya yang langsung kayak praktik, tugas praktiknya kayak semacam diplomatic course. Jadi yang langsung gitu kan, kayak kita lagi, jadi delegasi satu negara, itu tugas praktiknya sih lebih ke sana. Sisanya sih cuman karya tulis, banyak kan karya tulis sih, tugas-tugas paper, jurnal, dan sejenisnya. I see. Terus kalau di HI nih, kira-kira nanti prospek kerjanya kemana? Kalau kita kan di hukum paling kayak seputaran jurnalis atau kalau kayak aku hukum internasional kita bisa ke diplomat. Kalau di HI gimana? Oke, kalau ngomongin prospek kerja di era kita sekarang ya, kayaknya bakal meluas sih ya harusnya, karena sekarang banyak orang yang kerjaannya tuh nggak sesuai atau nggak linear sama jurusannya. Mhm. Tapi kalau kita ngomongin HI, pada awalnya ya, emang untuk prospek kerja yang mengarah ke diplomat kayak gitu, atau mungkin akan masuk ke bagian pemerintahan khususnya Kementerian Luar Negeri atau, kedutaan, KBRI, KJRI seperti itu sih. Tapi kalau kita, lihat keadaan sekarang yang rata-rata orang bisa menyesuaikan diri di dunia yang, dinamis kayak gini ya, Mhm. jadi meskipun kadang, mungkin dia prodinya HI, apa, jurusannya HI, tapi ketika kerja nanti, beda atau nggak linear sama jurusan itu masih bisa diterima dan nggak mengejutkan lagi sih. Jadi tapi salah satu atau beberapa prospek kerja yang masih bisa sama anak HI, yang skillnya nyambung ya, itu salah satunya juga jurnalis sih. Mhm. Jurnalis, terus wartawan, presenter itu masih masuk karena banyak nulis kan, banyak riset soal berita dan lain-lain. Terus akhir-akhir ini aku juga nemu di beberapa perusahaan tuh banyak yang, butuh atau cari, jurusan HI. Karena mereka butuh untuk bagian, departemen public relation sama, government relation. Jadi perusahaan-perusahaan pun sekarang, apa ya, pengen reach-nya ke HI juga sudah cukup banyak sih kayaknya. I see. So, kalau aku bisa tarik kesimpulan nih Iya, antara jurusan aku dan jurusan kamu, sebenarnya tuh kita tuh hampir mirip-mirip belajarnya. Cuman oke. HI yang FISIP itu Mhm, lebih fokus di politics. politics, Mhm. ya. Kalau aku mungkin lebih ke pengaturannya gitu, lebih ke rules Iya, hukumnya dan ya, iya lebih ke hukumnya gitu kan. Cuman hampir sama dan prospek kerjanya pun mirip-mirip kurang lah. lebih, oke. Sebenarnya tergantung kita lagi gitu, bagaimana Iya, kita iya. membangun network selama perkuliahan atau Bener. mungkin di mana interestnya kita setelah lulus dari kampus. Yes, betul. Setuju sih. Aku juga setuju. So, menarik banget pembicaraan kita kali ini Ya, karena benar-benar. jujur aku nggak terlalu tahu banyak tentang hubungan internasional. Mungkin teman-teman yang nonton Oke. juga mendapatkan informasi terkait hubungan internasional yang ada di Untan. Ya. So, I wanna say thanks for being the guest today. Oke, my Maybe kita bisa ngomong pleasure. lebih lama lagi di Sure. kesempatan selanjutnya. Sure. So, that's all guys from us. Ya. See you in the next video. Don't forget to subscribe, like, and comment. See See you. you.